record atau jejak dari dua hakim agung penolak PK tersebut ya, yaitu Hakim Yohanes Priyana dan Prim Haryadi ya. Nah, Yohanes Priyana ini ya sebelumnya juga merupakan hakim agung yang menolak kasasi pembantaian 6 Laskar FPI ya. Nah, Yohanes Priyana ini pada saat mencalonkan dirinya hakim agung diduga melakukan plagiarisme alias pencontekan, mencontek. Bayangkan, saya kira hakim agung ini moralitasnya sudah di atas rata-rata. Ya, namanya agung, tetapi masih terkait dengan dugaan plagiarisme alias contek mencontek. Ya pantas saja moralitasnya dipertanyakan kalau begini ya. Terus ini juga ya, Prim Haryadi. Inilah hakim tunggal yang menolak PK Sakatatal ya, Prim Haryadi SHMH. Komisioner Komisi Yudisial menyampaikan bahwa berdasarkan laporan ya dari Komisioner Komisi Yudisial ini, calon yaitu Prim Haryadi ini menyontek pada pelaksanaan profile assessment CHA calon hakim agung pada tahun 2019 meskipun disangkal. Ya iyalah, maling masa ngaku ya maling tidak mungkin mengaku. Kalau mengaku katanya penuh penjara ya nggak bersalah saja bisa dipenjara. Yang 7 terpidana Cirebon ini dan Jessica Kumala Wongso ya, calon juga diduga ikut bermain dalam kegiatan golf sehat bersama yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Kegiatan dimaksud turut mengundang Himpunan Bank Negara (Himbara). Ya. Sejumlah dugaan pelanggaran ini tentu bertentangan dengan kode etik dan perilaku hakim, serta memunculkan potensi konflik kepentingan yang kuat. Jadi ya jelas lah ya, main golf sama calon-calon klien dia, ya kan, calon-calon yang diuji di persidangan ya dengan Himpunan Bank Negara, Himpunan Bank Himbara ya, main golf bersama ya. Nanti ketika berkas masuk ke sidang mereka ya, karena sudah teman main golf ini ya udahlah, setujui saja, loloskan saja. Ini kan sudah melanggar etik ini Prim Haryadi ini ya. Prim Haryadi ya, sudah menurut Komisi Yudisial mencontek. Bayangkan, inilah kualitas hakim agung yang kita kira manusia setengah dewa. Saya menganggap seperti itu sebelumnya ya. Ternyata terlibat contek mencontek. Ya, Komisi 3 ini ya menghasilkan hakim agung yang kualitasnya seperti ini tanggung jawab kalian. Makanya pecat saja ini orang. Komisi 3 panggil gitu loh, panggil Ketua Mahkamah Agung, panggil Ketua Komisi Yudisial. Kenapa bisa scientific evidence ekstraksi SMS itu tidak dipandang sebagai novum gitu loh. Panggil secepatnya. Komisi 3 kalian bertanggung jawab. Kenapa menghasilkan hakim agung? Kalian yang mengetes ini kan, fit and proper test. Kenapa bisa lolos orang semacam ini? Tanggung jawab kalian ini ya. Kalian dipilih rakyat, bertanggung jawab pada rakyat. Komisi 3 panggil RDP itu. Jangan diam aja kalian kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil ya. Ahli forensik bongkar biodata hakim agung. Ternyata pada saat tes melakukan plagiarisme. Resmond juga menegaskan untuk diperiksa apakah layak. Hakim yang memutuskan PK ditolak, sedangkan bukti yang diajukan dianggap bukan bukti baru. Salah satu alasan MK tolak PK pidana. Jadi apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di dalam komentar. Yang kedua, jika terjadi pengabaian terhadap digital evidence tersebut yang disengaja oleh para hakim agung pada sidang PK tersebut, maka hal lumrah kalau kami sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia yang membayar pajak mereka agar ke para hakim agung tersebut dipecat karena mereka tidak layak lagi disebut sebagai hakim agung. Menggunakan kata agung berarti dia harus ada di atas hukum-hukum formal tersebut, hukum-hukum acara tersebut. Mereka harus jauh di atas tata-tata cara yang formal-formal itu untuk mencari keadilan bagi rakyat, memberikan keadilan bagi rakyat. Yang ketiga, mengingat maraknya mafia perkara di Mahkamah Agung,
yang terjadi seperti kasus Ronald Tanur di Surabaya yang melibatkan pejabat MA bernama Jarod Richard yang memiliki uang 1 triliun dan 50 kilogram emas. Maka kami meminta Bapak supaya hal ini tidak terjadi lagi di Mahkamah Agung. Kami meminta untuk mengusut para hakim-hakim agung tersebut. Apakah ada keterlibatan orang-orang semacam Jarod Richard dalam memutuskan PK tersebut? Sangat rasional Pak, karena pertimbangan mereka dengan enteng mengabaikan scientific evidence. Yang keempat, Bapak Presiden bisa memanggil Kapolri untuk memverifikasi, menanyai tentang ekstraksi SMS oleh Digital Forensik Polda Jabar pada tahun 2016 yang menggunakan Celebrite UFED, alat dari Israel itu Pak, yang sangat canggih itu, untuk membuktikan kebenaran ekstraksi HP dari almarhumah Vina tersebut. Bapak bisa menanyakan, memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo, tanyakan langsung. Kalau benar, berarti kalau benar ekstraksi tersebut dilakukan oleh Digital Forensik Polda Jabar tahun 2016 dan membuktikan almarhum Vina masih hidup, maka keputusan Hakim Agung tersebut sudah sangat sesat Pak, dan rakyat menuntut keadilan. Yang kelima, terkait dengan dugaan plagiarisme atau watak mencontek dari Hakim Agung Yohanes Priyana dan Prim Haryadi yang memutuskan perkara PK Vina Cirebon ini Pak, sudah sepantasnya mereka dipecat dan tidak layak untuk menjadi Hakim Agung. Cacat sedikit pun sebenarnya sudah menurunkan integritas moral mereka. Public trust sudah jauh dari diri mereka berdua. Dan itu terjadi tanya jawab tersebut pada saat mereka menjadi CHA, calon Hakim Agung. Kenapa mereka dua bisa lolos? Berarti ada yang salah pada Komisi 3 di DPR yang lalu yang meloloskan mereka. Yang keenam, terkait dugaan penyiksaan. Jika terjadi pengajuan PK Hakim Agung dinilai Rismond hakim sesat, dan juga tanggapan Rismond tentang mafia perkara, Hakim Agung harus diberantas untuk rakyat kecil. Jadi apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di dalam komentar. Itulah tadi pernyataan Rismond ya tentang biodata dari Hakim Agung yang memutuskan PK 7 pidana.